يا أحمد التجاني وجمت رغبتي ومضى من أمري وما قل من صبري. Pagi ini saya berbicara tentang wadifah. Dalam kitab Jawahirul Ma'ani dijelaskan, wa amma auraduz zawiyati, adapun wirid zawiyah. Nah, ini kalau dalam kitab Jawahirul Ma'ani, wa amma auraduz zawiyati, adapun wirid zawiyah. Jadi bukan wirid rumah-rumah, bukan wirid kamar. Jadi wirid wadifah ini dikenal juga dengan, kalau di Jawahir nama aslinya auraduz zawiyah. Ada yang nyebut juga dengan auradut tarbiyah, wirid tarbiyah. Ada juga yang menyebut auraduz ziarah, wirid yang digunakan untuk ziarah khusus kepada Rasulullah. Karena orang yang wadifah dan melaksanakan syarat-syarat wadifah secara sempurna, dia mendapatkan keutamaan sama dengan ziarah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Apa saja sigot atau redaksinya wirduz zawiyah? Yang pertama dulu, ketika pertama kali Syekh mendapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahiya al-istighfaru bi ayyi sigatin mi'ata marrah. Jadi istighfar dengan sigat apa saja 100 kali. Jadi bisa astagfirullah saja, bisa astagfirullahaladzim, bisa. Ya, intinya istighfar 100 kali. Itu untuk wadifah. Kemudian yang kedua, waslatul fatihi lima ughliqa mi'ata marrah au khamsina marrah. Yang kedua, membaca salawat fatih 100 kali atau 50 kali. Ya, lihat kondisi. Dan salawat fatih dalam wadifah tidak bisa diganti salawat yang lain, harus dengan salawat fatih. Mau 50, mau 100, harus dengan salawat fatih. Kemudian wal haylalatu mi'ataini au mi'at. Yang berikutnya adalah membaca la ilaha illallah 200 atau 100. Wa jawharatul kamali ihda asyara marrah. Dan jawharatul kamal 11 kali. Wa ya Allahumma salli wa sallim ala ainir rahmatir rabbaniyati ila akhirih. Jadi jawharatul kamal itu awalnya adalah Allahumma salli wa sallim ala ainir rahmatir rabbaniyah dan seterusnya. Jadi ini yang perlu ikhwan tahu. Jadi wadifah pertama, yang pertama tadi saya ulangi, wadifah ini dikenal dengan wirduz zawiyah. Kemudian wadifah juga dikenal wirduz ziarah. Kemudian dikenal juga dengan wirdut tarbiyah. Makanya nanti ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang mau membaca wadifah. Redaksinya, kalau pertama kali Sayyidi Syekh mendapatkan dari Rasulullah, ya istighfarnya terserah. Astaghfirullah saja 100 kali. Atau astaghfirullahaladzim 100 kali, tidak masalah untuk wadifah. Kemudian membaca salawat fatih tidak bisa diganti dengan yang lain. Salawat fatih dalam wadifah bisa 50 atau 100. Jadi mau baca 100 atau baca 50 tidak bisa diganti dengan salawat yang lain. La ilaha illallah 200 atau 100. Jawharatul kamal 11 kali. Ini pertama kali Syekh mendapatkan wadifah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Adapun perkembangan berikutnya oleh Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diberi rukhsah dan diberi ketetapan tidak boleh diubah-ubah lagi. Bagaimana selanjutnya ya? Dan ini terjadi setelah Syed Ali Harazim wafat. Jadi setelah penulis kitab Jawahirul Ma'ani ini wafat. Kapan wafatnya Syed Ali Harazim? Yaitu 1218. Dan kapan, di mana wafatnya? Di Badar. Di mana ketika Syed Ali Harazim mendapatkan futuh dengan kondisi martabat yang sangat tinggi, maka dalam ketentuan dunia perwalian dia harus keluar dari kota Fes. Dan oleh Sayyidi Syekh radhiyallahu an beliau ditugaskan pindah ke Madinah dan berdakwah menyebarkan thariqah Tijani di Madinah. Ya, berangkatlah beliau ke Madinah. Kemudian setelah sampai di Badar, ya, dan perjalanannya ini panjang. Ya, wallahu a'lam berapa lama, karena juga di Tunis lama, di beberapa daerah juga lama. Ya, kemudian ke Mekah, setelah itu ke Madinah. Ya, sebelum ke Madinah mampir dulu di Badar. Ya, di sana beliau membersihkan diri lahir dan batin, membaca wirid khusus yang diijazah oleh Sayyidi Syekh, yang hanya boleh dibaca di Badar. Yang mana akhirnya karena sedang membaca asma khusus tersebut, Syed Ali Harazim pingsan. Ya. Dan pingsannya tidak tanggung-tanggung, seminggu lebih. Sehingga karena sudah tidak ada gejala kehidupan, tidak ada detak jantung, tidak ada nafas, maka para sahabatnya yang mengiringi beliau, 30 orang sahabat besar Syekh yang mengiringi Syed Ali Harazim ke Madinah itu, mengira beliau wafat, kemudian dimandikan, disolati, dan dikuburkan di Badar. Sehingga sampai dengan saat ini makbarahnya Syed Ali Harazim ada di Badar. Kemudian para pemirsa rahimakumullah, walhasil Syed Ali Harazim wafat, dan ceritanya macam-macam panjang. Kita berbicara wadifah dulu. Kemudian setelah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan korting, memberikan keringanan kepada Sayyidi Syekh dan para ikhwan. Sigat wadifah dikoreksi oleh Kanjeng Nabi, ya, diubah. Bagaimana istighfarnya khusus, yaitu astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal qayyum. Dan ini tidak ada di Jawahirul Ma'ani, adanya di kitab Rimah dan kitab-kitab thariqah yang lain. Ya, kitab thariqah Tijani yang lain. Sehingga berubah sigotnya menjadi astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Cukup 30 kali, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Kemudian selawat Fatih yang tadinya bisa 50, bisa 100, dipastikan oleh Kanjeng Nabi cukup 50, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. La ilaha illallah yang tadinya 100 atau 200 ditetapkan oleh Rasulullah menjadi 100 saja. Adapun Jawharatul Kamal 11 kali. Bagaimana 11 kali itu? Dijelaskan dalam Risalatus Syafiyah. Jadi 6 kali, ya, di mana kita duduk tetap bersila. 6 kali itu adalah membaca, niatnya adalah tawajjuh khusus kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca selawat Jawharatul Kamal yang diimla oleh Kanjeng Nabi ke Syekh Tijani radhiyallahu anhu. Jadi yang menentukan redaksi Jawharatul Kamal ini Kanjeng Nabi, dan yang mengimla atau mendiktikan ke Syekh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya redaksi selawat Jawharatul Kamal ini, ya, dan semua wirid yang ada tidak boleh diubah oleh siapapun dengan maksud apapun, termasuk juga ya dengan koreksi nganggep
ada kalimat yang keliru secara tata bahasa. Ya. Kenapa? Ini ketentuan dari Kanjeng Nabi dan saya tidak berani ngubah. Sehingga kalau ada orang berani ngubah-ngubah, ya contohnya Suratikat Tamil Askom diubah dengan yang lain, itu menunjukkan dia merasa lebih pintar dari Kanjeng Nabi. Karena ini selawatnya dari Kanjeng Nabi dan saya tidak berani ngubah. Itu. Jadi saya tidak berani ngubah kecuali sebagaimana menjadi ketetapan Kanjeng Nabi ke Syekh radhiyallahu anhu. Jadi 6 kali pertama adalah tawajuh khusus dengan selawat Jawharatul Kamal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang membaca Jawharatul Kamal mendapatkan mahabbah khusus dari Allah dan Rasulullah. Kemudian yang ketujuh itu hadiah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedelapan hadiah untuk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang kesembilan hadiah untuk Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Yang ke-10 hadiah untuk Sayyidina Utsman Ibn Affan radhiyallahu anhu. Yang ke-12 untuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah radhiyallahu anhu. Jadi ini hanya 11 awalnya. Dan ini berlangsung sampai Syedise pindah ya dari Abu Samun ke Maroko. Ya, karena setelah kholwat, ini sudah lengkap dan lain sebagainya. Jadi Syedise pindah dari Abi Samun ke kota Fes di Maroko. Dan kota Fes di Maroko ini terdapat perguruan tinggi yang namanya perguruan tinggi Qarawiyyin, Al-Qarawiyyin, yang umurnya 300 tahun lebih tua daripada Al-Azhar. Jadi 300 tahun sebelum ada Al-Azhar sudah ada Universitas Qarawiyyin ini. Yang dari Qarawiyyin ini lahirlah para ulama besar dunia. Ya, jadi sehingga Qarawiyyin ini menjadi gudang dan pabriknya ulama besar kelas internasional. Sehingga ya karena di situ tempat ilmu dan lautan ilmu, jadi andaikan Thariqah Tijani ini tidak benar, maka sudah dirujak oleh para ulama dan juga para aulia yang ada di sana. Karena di antara keistimewaan negara Maroko adalah banyaknya ulama dan aulia kelas tinggi ya berasal dari sono. Sehingga ya karena seperti itu, sekali lagi andaikan Thariqah Tijani ini tidak kuat dasar hukumnya, dan ya Thariqah abal-abal, pengakuan-pengakuan aja dari Syedise, ya klaim-klaim ya, karena ada sebagian ulama ya, dan ini baru saja terjadi. Salah satu muqaddam kita didatangi oleh seorang ulama yang ya cukup disegani di satu daerah di daerah Jawa Barat. Kemudian dia minta penjelasan tentang Thariqah Tijani. Setelah dijelaskan dia tidak percaya dan mengatakan itu klaim saja. Yang perlu diketahui, kenabian juga klaim Kanjeng Nabi kalau dia nabi, dan para nabi sebelumnya juga klaim atas nama dia menceritakan kalau dia nabi, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk para aulia, Syekh Abdul Qadir, itu klaim juga. Wali-wali kutub yang lain klaim bahwa dia pangkatnya begini begitu, dan klaim tersebut adalah busyra dari Rasulullah kepada mereka. Sehingga kalau mengatakan Thariqah Tijani dan martabatnya Syedise serta keutamaan wiridnya hanya klaim sepihak, maka yang lain pun juga sifatnya klaim sepihak. Kenapa? Yaitu para aulia mendapatkan dari guru-gurunya, dan Syedise mendapatkan dari gurunya. Siapa gurunya Syedise? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.